kita mengerti tentang prinsip digitalisasi, kemudian mendiskusikan tentang karakteristik dasar dan sistem yang diperlukan untuk audio digital. Belum ya? Sudah? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Kemudian mempelajari tentang properties atau sifat-sifat dari sinyal audio analog, terus bagaimana memprosesnya untuk merubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Terus kita juga akan mempelajari bagaimana representasi atau penyajian digital dari aplikasi audio secara umumnya. Penyajian atau representasi dari digital audio. Gelombang audio dirubah menjadi sinyal listrik oleh mikrofon dan amplitudenya dapat dikuatkan beberapa kali, ya. Amplitudo itu yang seperti ini, ya. Kalau diperkuat 2 kali, berarti tingginya jadi 2 kali. Ini tingginya 2 kali, ya. Kalau ini dalam satuan volt, ya. Ini volt peak to peak, ya. Kita belajar kan, ya. Ngerti volt peak to peak belum? Dari puncak ke puncak ini berapa? Misalnya 5 volt. Ini kalau Anda lihat di osiloskop, ya. Volt peak, peak. Kalau 2 kalinya berarti 10 volt peak to peak. Ini namanya adalah satuan linear, ya. Satuan linear. Kemudian kalau kita rubah menjadi satuan logaritmik, berarti kita membandingkan dengan 1 volt. Jadi satuan jadi di
vol. Ini satuan logaritmis. Ya, DBV, Pak. iya dBV. Bagaimana ngitungnya? Kalau volt itu kan harus 20 kali ya. 20 kali log lima per 1. Tinggal Anda cari logaritmis 5 kali 20. Ya, itu beda satuannya yang linear dengan analog. Linear dengan logaritmis. Kemudian kalau gain itu kan penguatan, berarti 20 log. Kalau linearnya kan 2 kali ya. Ini linear 2 kali. Kalau dalam logaritmis berarti 20 log 2 ya. Itu besar gain. Gain itu penguatan. Kemudian bentuk sinyal asli dari audio itu adalah sinyal analog. Ada pertanyaan slide ini? Itu rumus dari DBV berarti 20 log VPP per 1 ya, Pak? Ya. Per 1 VPP juga ya. Ada lagi pertanyaan? Berikutnya kita lihat sinyal audio dikarakteristikkan dengan parameter, misalnya berapa bandwidth-nya gitu ya. Bandwidth itu adalah lebar pitanya. Misalnya bandwidth 5 satuan pasti hertz ya. 50 hertz. Hertz itu bandwidth-nya. Artinya pitanya itu bisa dari 0 sampai 50. Bisa juga dari tergantung filternya ya. Bisa juga dari 50 sampai 100 ya. Yang penting batas atas dikurang batas bawah itu adalah bandwidth ya. Kemudian level nominal berarti ini levelnya dalam tegangan ya. Kemudian level power berarti dalam watt ya, berpawatt. Dalam dB. Jadi ada istilah dB untuk power itu dB ya. dB ini adalah gain, satu untuk gain. Ada juga dBm.
dBm. Ini rumusan adalah kalau watt itu 10 ya. 10 log jawabannya ada 1 miliwatt ya. Ini tergantung berapa watt ininya, power levelnya. Ya, misalnya 1 watt berarti 1 watt dibagi 1 mili berapa tuh? 1000 ya. Kalau 1 ini 1 watt ya. Dibagi 1 mili berarti 1000 kan? 10 log 1000. Log 1000 berapa? Hmm? 3, Pak. 3. Berarti sama dengan 30. Berapa tadi? Log 1000? 3 kan? 30 dBm. dBm ya. Nggak nyampe sini. Ini dBm ya. dBm. Kemudian voltage level ya. Kemudian relationship antara power dan voltage ditentukan oleh impedansi dari jalur sinyal. Jalur sinyal dapat single ended atau balance ya. Kemudian kita lihat proses suara tersebut. Jadi ada vibrasi yang masuk ke telinga ya. Yang didengar oleh telinga. Vibrasi itu berarti udara yang membuat gelombang tekanan dari gelombang yang diterima sebagai sound ya. Sound terdiri dari kata-kata yang kita ucapkan atau suara atau musik atau juga noise. Sound wave atau gelombang suara bervariasi tergantung pada amplitudonya dan frekuensi atau pitch. Kemudian akustik adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari tentang sound. Level tekanan suara atau loudness atau volume diukur dengan desibel atau dB. Jadi Anda lihat di sini ya. Misalnya bunyi masuk ke gendang telinga gitu kan. Kan mengeluarkan gelombang. Masuk ke telinga, kena gendang telinganya akan keluar suara atau terdengar suara. Kalau kita lihat di osiloskop, perubahan tekanan darah secara langsung, jadi di gelombang gini berubah terhadap waktu. Ini yang ini di zoom, ini gambar bawahnya adalah hasil zoomnya. Jadi seperti ini ya, tergantung kekerasan suaranya. Ada pertanyaan? Tadi dB itu satuannya apa, Pak? dBm sama dB. Apa? Satuan dB sama dBm tadi apa, Pak?
dBm itu untuk level, dB untuk gain. Ya, dah. Satuannya berarti tadi watt ya yang dBm ya, Pak? Ya, untuk watt. Oke, Pak. Untuk Makasih. watt dasarnya. Watt di dalam logaritmus jadi dBm. Ada juga dBW ya. Kalau dBW itu referensinya 1 watt. Kalau dBm 1 miliwatt. Referensi itu yang di bawahnya. Ini referensinya maksudnya. Jadi gelombang yang ada di dalam ini, termasuk gelombang sound, adalah continue atau disebut juga dengan analog. Ini analog. Antara 2 poin pada kurva, dia akan berulang gitu. Ini antara 2 poin. Jadi maksudnya di sini antar 2 poin ini banyak titik-titik nilainya. Kalau kita zoom gitu kan, misal zoom sini. Ini banyak, ini misal 5,1, 5,15, 5,1, 56,1. Misalnya gitu. Kalau digital kan kita pelajari kemarin hanya 2 nilai. Ya. Sekarang problem sentralnya audio analog seperti tape ya, yang keluar dari pita yang zaman dulu gitu, kemudian synthesizer analog dan lain-lainnya, termasuk dari gelombang imitasi atau gelombang yang dibuat ya sebagai gelombang kontinu. Jadi ini problemnya gini. Ini problemnya. Komputer tidak dapat menyajikan gelombang kontinu. Komputer hanya dapat memproses yang nilai-nilai diskrit ya, atau sinyal digital. Teknologi digital didasarkan pada converting atau perubahan nilai kontinu menjadi nilai diskrit. Kita lihat di sini sinyal encoder, sinyal decoder, ada ini audio video codec, coder dan decoder. Encoder ini di sisi pengirim, decoder di sisi penerima. Jadi di sini ini ada manusia ya. Dia melakukan conversation. Berarti dia dalam bentuk sinyal analog masuk ke host. Di dalam host itu harus dikonversi ya. Ya. Dikonversi. Kalau di hostnya ini ada sistem komputer, berarti ini dirubah ke digital. Kemudian dianalogkan lagi, baru dikirim ke jaringan. Kenapa dianalogkan lagi? Karena jaringan ini memproses sinyal analog. Maka ketika diterima ini analog dirubah lagi ke digital. Atau bisa juga host yang merubahnya ya. Sehingga didapatkan lagi sinyal aslinya. Kita lihat prinsip digitalisasi dari analog ke digital. Pertama,
Apa sih perbedaan antara spektrum dan bandwidth? Kemudian bandwidth sinyal dengan bandwidth channel, cut off frekuensi dengan minimal, bandwidth minimal, band limiting bandwidth. Jadi kalau spektrum itu gelombang yang kita tampilkan di spektrum analyzer ya, itu ya, kan ini frekuensinya nggak terbatas, kemudian dibatasi oleh band limiting filter. Jadi bandwidth yang akan dikirimkan hanya misal dari 300 sampai 3000. Di luar itu tidak atau diredam ya. Ini gunanya band limiting bandwidth karena bandwidthnya hanya mengirimkan dari 300 sampai 3000. Ini proses AD converter ya, analog to digital converter ini di pengirim. Kemudian setelah itu di sampling ya, sampling sinyal analog tersebut. Nggak semua level-level itu dikirim, tapi di sampling, dipilih-pilih gitu. Kemudian quantizer itu berarti dibulatkan, karena digital itu kan nggak bisa nilai 2,5, 25, nggak bisa, tapi dibulatkan. Kemudian masuk ke coder, jadi sinyal digital. Kemudian di receiver, ini decoder dan host. Decoder, kemudian di sini terjadi proses digital analog converter. Kemudian dibatasi lagi dengan low pass filter. Jadi si host ini hanya menerima bandwidth dari berapa gitu. Biasanya sama dengan ini 300. Kalau low pass filter itu berarti dari 0 pasti ya. Dari 0 sampai berapa? Misalnya sampai 3000. Jadi spektrum berarti penyebaran sinyal ya. Yang terdiri banyak frekuensi. Kemudian dibatasin. Kenapa dibatasin? Karena supaya tidak terjadi aliasing istilahnya. Jadi aliasing dari sinyal. Atau juga untuk membatasi penggunaan bandwidth. Kemudian bandwidth sinyal, bandwidth channel. Channel ini juga mempunyai bandwidth. Misal channel radio apa gitu kan, ada bandwidthnya berapa. Frekuensi cutoff ini adalah batas ya. Misalnya ini fungsi transfer dari filter, berarti cutoff itu di sini. Jadi dia hanya menerima sinyal dari 0 sampai frekuensi cutoff. Ada pertanyaan? Pak, mau nanya Pak. Ya. Tadi frekuensi cut off yang bagian mana Pak? Pembatas maksimum. Membatas antara sampler Pak. Bukan, pembatas dari bandwidth. Untuk yang paling tingginya, misal dari 0 sampai 3 kilo gitu ya. Berarti frekuensi cutoff-nya 3 kilo sini. Oh, pembatas maksimum berarti ya Pak? Ya. Ada lagi pertanyaan? Ini Pak, bedanya apa? Band limiting sama low pass apa Pak? Band limiting dengan low pass. Low Sama. pass.
Band limiting tuh kan pembatas dari band. Bisa menggunakan low pass filter. Udah belajar filter belum? Belum, Mbak. Bisa menggunakan low pass filter. Iya kan ya, filter belum, Mbak? Masih jauh. Bisa menggunakan muat, Pak. high pass Makanya nggak filter. sabaran. High pass. Ya. Bisa juga band pass filter ya. Kalau yang low pass filter itu biasanya biasanya harusnya begini. Dimulai dari nol. Ini bagian dari sumbu X ini adalah frekuensi ya. Ini amplitudo. Jadi fungsi transfer dari filter nih gini. Ini yang low pass filter. Jadi dibatasi dari 0 sampai frekuensi cutoff-nya ini. Kalau high pass filter gini ya. Gue nggak ngerti sama gambar apa, Nih. Jul. Dimulai dari ini sampai nggak terbatas. Si gambarnya aja dah. Kan high pass berarti melewatkan frekuensi tinggi. Low pass melewatkan frekuensi rendah ya. Kalau yang band pass filter, Kenapa jadi ngebahas band pass filter sih, Pak? band pass filter itu ada Kan batas ditanya atas, band batas limiting. bawah. Sama nggak sih band pass? Ada lagi Bedanya band pertanyaan? limiting sama low pass jadi sama. Enggak, tadi lagi ngejelasin. Halo? Terus gue mau nanya deh. Jelas? Bapak, jadi band limiting sama low pass filter tuh sama ya, Pak? Band limiting itu bisa dibikin dengan low pass filter, kan sudah jelas. Bisa dengan high pass filter, bisa dengan band pass filter. Filter pembatas sebenarnya, pembatas band. Pita ya. Artinya band limiting filter itu adalah low pass filter itu merupakan band limiting, high pass juga merupakan band limiting. Kemudian siapa? Band pass juga merupakan band limiting. Ya. Ini kalau kita lihat di gelombangnya ya. Ini tekanan udara masuk ke mikrofon. Di mikrofon ini ada rangkaian elektroniknya berubah jadi tegangan. Kemudian berarti ini analog kan? Ini analog. Kemudian masuk ke ADC, analog to digital converter. Ini udah berbentuk bilangan diskrit. Seperti ini nih ya. Ini kan ada level-levelnya nih. Ya. Ini ada nilai diskrit, ada digital. Ini kemudian masuk lagi ke DAC, berubah ke analog lagi, kemudian masuk ke speaker, sehingga keluar suara ya. Sama dengan yang ini. Ada pertanyaan nih? Halo? Ini memori untuk apa nih gunanya? Menyimpan sementara. Ya, menyimpan hasil dari konversi ya. Nama salah satu mekanismenya adalah PCM. PCM itu singkatan dari apa? Pulse Code Modulation. Pulse
modulasi. Ini modulasi M-nya ya. Jadi modulasi kode pulsa. Modulasi pulse code modulation. Modulasi kode pulsa. Prosesnya seperti ini. Ada band limiting filter. Ini sinyal analog. Sama dengan tadi kan, ini sampler. Samplernya sample and hold. Jadi setelah disampel, di hold, disimpan gitu ya. Kemudian dilakukan quantizer dan dikodekan. Ini prosesnya. Ini fungsi apa? Tegangan. X-nya ini adalah waktu. Ini sinyal A, sinyal pertama yang masuk sini. Ini sinyal A. Ini ya. Kemudian sinyal B, keluaran dari band limiting. Jadi berarti dia menggunakan low pass filter sini. Yang keriting-keriting ini jadi hilang, nggak dilewatkan. Maka keluar seperti ini. Ya. Kemudian C mana? C ini clock-nya. Di digital akan belajar clock ya. Ini C clock. Clock ini tuh gunanya untuk men-sampel. Jadi setiap satu clock dia men-sampel satu. Jadi misal di sini clock ya. Clock. Seperti di titik sini kan 0. Di sisi naik ini ya, 0. Maka dia ambil 0. Nol. Enggak 0 juga sih ya, kan ada tegangannya ya di sini. Ya, kan lebih tinggi ya. Ini naik sedikit. Bertahan sampai trigger berikutnya. Trigger berikutnya setinggi ini. Maka ini dia di hold gitu ya. Kemudian trigger berikutnya setinggi ini. Maka dia akan bertahan sampai clock berikutnya. Ini berapa tegangan turun lagi kan? Nah, dia turun lagi. Di titik sini. Nih, sini berarti turun lagi. Negatif kan ini. Dan seterusnya ya. Kemudian sampel hold, sinyal D ya. Sampel dan hold. Kemudian E ini. E ini sinyalnya. Dilakukan pembulatan dan lebar pulsanya ini dikecilkan untuk menghemat power ya waktu pengiriman. Maka ini dibulatkan di segini. Ini nilainya misal 0 volt, ini 4 volt, 7 volt, 3 volt, min 4 volt, min 5 volt, min 3 volt, 5 volt. Ini terjadi setelah quantizer ya ini ya. Kemudian dikodekan ya. Yang F dikodekan dengan bilangan apa namanya? Bilangan biner. Jadi 0, ini 0, 0, 0, 0. Yang ini dibinerkan jadi kan nih 4 nih. Yang 0 di atas nih, yang paling depan ini menunjukkan tegangannya positif ya. Yang kalau 1 dia negatif. Ini 0, 0, 0. Ini berarti 0, 4. Ini magnitudenya. Pusat tegangannya 4. Ini 7, 111 kan 7. Kemudian ini 3. Ini karena negatif, ini jadi 1. Jadi min 4. Min 5. Min 3. Ya.
Ini positif lagi berarti 0, 5. Ini disebut deh sign bit. Sign bit itu untuk negatif positif. Kemudian selesaikan di quantizer. Kemudian masuk ke encoder. Encoder. Dibalikin lagi nilainya. Kemudian di dalam encoder ini ada low pass filter. Sehingga gelombang akhirnya ini. Ini hasil keluaran dari low pass filter. Sehingga sama dengan B. Jadi H itu akan sama dengan. Jadi yang dikirim sudah diterima di sini. Ada pertanyaan? Tadi quantizer ngapain, Pak? Membulatkan ke nilai digital yang ada di nilai digital aja. Nilai digital itu kalau 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan. Nggak ada 7,5. Kalau 7,5 dijadiin 8 gitu. Kalau 3,5, 3,4 dijadiin 3. Kayak pembulatan itu. Ada lagi pertanyaan? Itu dari Gimana? Ini mau nanya Pak, kalau misalnya di pulse code ini ada ADC-nya nggak sih Pak? Atau cuma DAC aja? Ada dua-duanya. ADC-nya itu di bagian mana Pak? Di setelah band limiting berarti ya? Iya di sini. Di dalam sampler ini. Oh, Ini kan band limiting. Ini clock. Ini udah di digital seperti ini. Ini sudah jadi digital nih yang dua ini. Kalau yang dibalikin yang DAC yang ini. Yang masuk ke low pass filter. Ya. Ini DAC. Ada lagi pertanyaan? itu, Pak, yang dari C ke D itu apa ya, Pak? Kan dari pulsa biasa jadi pulsa yang naik turun gitu. Gimana? Yang dari C ke D itu proses apa ya, Pak? Dari yang mana nih? C? C, Pak. C ke D. Oh, C ke D. C ke D. Ini sinyal PAM namanya sih ya. Kalau Anda belajar di sistem, sudah belajar belum? Belum, Pak. PAM itu pulsa amplitude modulation. Yang ditanyakan apanya? Berarti itu sampler ya, Pak, dari C ke D-nya ya, Pak? Apa gimana? Yang menyempelnya clock ya. Hasil samplingnya ini. Sampel dan hold tadi kan ya. Ini hasil sampel dan hold. Ini hasil dari quantizer. Kemudian ini hasil dari coder. Dikodekan ke bilang biner. Ada lagi pertanyaan? Yang DAC ini, yang encoder di F ini sampai sini ya. F ini. Ini proses dari encoder itu sampai sini. Kemudian diteruskan ke jaringan kan. Masuk di lawannya, masuk ke DAC lagi. DAC itu hasil keluarannya adalah G yang ini. Digital to analog ya. Kemudian difilter
supaya frekuensi tingginya hilang pakai low pass filter sehingga didapatkan gelombang ini. Ini analog kan ya. Yang saya merahin itu. Ada pertanyaan? DAC adanya di decoder ya. ADC adanya di encoder. Ada lagi pertanyaan? Halo? Belum kayaknya, Pak. Jam berapa sekarang? 8.25. Saya jam 9 ada meeting. Ya. Nanti kalau udah jam 8.45 kasih tahu saya ya. Ini penjelasannya. Sinyal analog ya dengan bandwidth B. Kemudian channel pembatasnya ditentukan ya. Kemudian encoder. Ada band limiting filter. Di dalam encoder itu maksudnya. Kemudian ada sampling yang dibuat secara 2 kali B ini teorema Nyquist ya. Ini teorema Nyquist. Dua B sampel per detik ya. SPS itu singkatan dari sampel per detik. Kalau tidak memenuhi tersebut terjadi aliasing. Kemudian quantising, aliasing filter untuk membatasi sinyal aliasnya. Kemudian kuantisasi interval. Jadi interval kuantisasinya misal gini. Ini level-levelnya gitu ya. Kuantisasi interval adalah Q 2 Vmax per 2 pangkat N. N ini adalah kode digitalnya. Kalau dia 3 bit, berarti level kuantisasinya, misalnya Vmax-nya 5 volt, berarti ini 2 kali. Vmax itu tahu kan ya? Vmax itu maksudnya kalau digambarkan gini. Ini Vmax ya. Vmax paling tinggi Vmax. Misal itu 5 volt berarti 2 kali Vmax berarti 10 ya. Kita ingin mengkodekan menjadi 8 bit ya. Masing-masing sampel kita kodekan 8 bit. Berarti ini dibagi 2 pangkat 8. Tinggal dihitung tuh ya. Ini ada penjelasannya di sini. N itulah jumlah dari bitnya.
Vmax adalah Vmax minimum positif, V negatif ya, sinyal amplitudo. Maksudnya di sini bisa diambil ini, bisa juga diambil yang ini. Kemudian ini ada kuantisasi error. Kesalahan karena tadi proses kuantisasi ya. Kuantisasi error besarnya adalah plus minus Q dibagi 2. Kemudian decoder di sana pembatas filternya menggunakan low pass filter supaya tidak terjadi aliasing. Ini dynamic range dari sinyal D. Dynamic range-nya adalah, maksudnya range perubahan dari sinyal tersebut adalah 20 log 10 bagi Vmax V per Vmin. Ya. Vmax per Vmin. Maaf Pak, tadi B apa Pak? Yang di sampling. Bandwidth. Oke Pak. Ini ada bandwidth. Pak, tadi kan rumus interval dari kuantisasi kan 2 kali Vmax dibagi 2 pangkat N. Nah, N-nya itu tadi dilihat dari mana, Pak? Jumlah bitnya. Oh, jumlah bit yang diketahuinya ya, Pak? Yang kita rencanakan, kita mau mengkodekan berapa bit. Oke. Ya. Makasih, Pak. Ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Kapan aliasing terjadi? Aliasing terjadi jika sampling rate di bawah daripada Nyquist rate. Ya. Teorema Nyquist itu berapa? Besarnya frekuensi sampling. Ini teorema Nyquist ya. Harus besar dan sama dengan 2B. Misalnya di sini, bandwidth dari sinyal yang akan disampling, misal dari berapa kita mungkin 300 sampai 3,4 kilo ya. Jadi minimal frekuensi sampling adalah 6,8. Kalau kurang dari 6,8 akan terjadi aliasing ya. Jadi kalau lebih nggak apa-apa. Kalau lebih itu frekuensi sampling kan banyak sampelnya dibikin ya. Pak, itu bandwidth-nya kan dari 300, bukan harusnya dikurang dulu Pak? 3,4K dikurang 300 dulu Pak. Enggak, dia diambil frekuensi tertingginya. Frekuensi tertinggi ini ya. Enggak bandwidth yang dihitung, tapi frekuensi tertingginya. Kamu lihat yang ini ya. Iya Pak. Ini asumsinya dia pakai low pass filter ya.
Low pass filter kan mulai dari 0 kan ya. Tapi rata-rata memang dari low pass filter. Karena suara manusia kan dimulai dari 0 ya, nggak mungkin di atas. Ini B itu yang sini. B dikurang 0 kan B ya. Jelas ya? Iya Pak. Kalau di telepon itu dari 0 sampai 4 kilo channel dari sound atau dari voice. Maka frekuensi samplingnya harus 8 kilo. Ya. Kalau di bawah 8 kilo terjadi aliasing. Ini kita lihat contoh gelombang ya. Yang amplitudo ini besar frekuensinya 2 kilo. Bapaknya nulis yang mana? Frekuensi apa rumusnya masih ingat nggak? Kalau di pempek tuh ada udang kering gitu yang biar F nambahin sama dengan apa? asin ya. Sangobion, iya tuh nambah darah sangobion. Tapi dia ini Seperti kan ya. ada efek sampingnya. Soalnya kan nggak alami. Gue pernah minum itu jadi pusing juga Itu kan ujung-ujungnya. perioda ya. T itu dihitungnya di sini. T. Ya. Kalau ini 6 kHz, berarti periodanya berapa? Kalau gelombangnya 6 kHz, periode berapa? 1/6 kHz. Jadi detik satuannya. 1/6 kilo berapa? 6 mili. Hah? 6 6 mili Pak. 1 dibagi berapa saya bilang? 6 kilo. 6.000. 1/6 kilo. 1/6 1/6 ribu. berapa? 1/6. 666 kali 10 pangkat min 4, Pak. Enggak, 1/6 aja berapa? 1/6. Berapa? 0,166, Pak. 0, berapa? 1666. 66. Kalau kilo naik ke atas jadi mili ya. Mili detik. Emang kilo naik ke atas sih. Ya ini berarti Bukannya kilo kan 1,66 mili detik. Ini yang 6 kilo. Kalau ini periodenya makin lebar gini berarti fungsi lebih rendah kan ya. Fungsinya lebih rendah. Ini 1/2 kilo. Berarti ini terjadi 8 kilo atau 8.000 sampel ya. Sampel per detik. Sampel itu maksudnya ini, satu sampel. Kalau tadi berapa tadi samplingnya ini? Yang ini kan ada berapa sampel nih? Yang orange, yang apa namanya? Yang warna ungu ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sampel per detik. Ya. 1 detiknya di sini di mana nih? Kalau ini berapa tadi? T-nya tadi berapa? Kalau yang abu-abu ini kan
Apa yang ungu ini berapa? Kalau ini kan periodenya 3T. Berarti 3T dikali 3 kali 0,166 milidetik. Ini panjang dari periodenya. Berarti dari sini ke sini. Ini kan satu periodenya. Ini adalah 3T. T-nya berapa? 0,166 dikali aja 3 kali T gitu. Di sini dijelaskan gelombang 6 kHz disampel pada 8 kilo sampel per detik, lower than, naik lebih rendah daripada apa katanya, rate dari Nyquist. Ini 12 kilo sampel per detik. 12 kilo ya. Kalau ininya, Nyquist-nya berapa katanya? Nyquist-nya berapa? Fs sama dengan 2B. Nggak diketahui ya? Bandwidth-nya nggak diketahui. Konklusinya, semua komponen frekuensi pada sinyal source yang lebih tinggi dari frekuensi dari setengah sampling frekuensi digunakan akan menghasilkan frekuensi yang lebih rendah alias sinyal yang akan membuat keoriginal menyebabkan akan distorsi. Jadi maksudnya akan bikin distorsi seperti aliasing. Resolusinya bandwidth filter ditentukan oleh Nyquist rate. Bandwidth filter sama dengan anti-aliasing filter, low-pass filter, dan reconstruction filter. Nama lainnya gitu maksudnya. Ini kan samplingnya 4 kHz ya. 8 kHz. Kalau ini membutuhkan sampling berapa? Ini kan sinyal audio aslinya ya, berarti ini harus 4 kilo 4K sampling 4K sampling per detik. Kalau yang gelombang yang mana nih? Ini berapa tadi? Ini 6 kilo kan? Ini samplingnya harus berapa? Samplingnya harus 12 kilo sampling per detik. Padahal yang ini kan perlunya 4 kilo kan per detik. Ini kita panjangin lagi nih ya. Kalau 1 detiknya berapa nih kan sampai sini baru berapa detik nih. Kan ini periodenya berapa tadi? 0,166 milidetik ya. Periode gelombang ini. Berarti Anda panjang lagi sampai ada berapa gelombang tuh kalau sampai 1 detik.
Ya ada berapa sampel gitu, ini satu sampel dua. Baru 5 sampel. Kalau sampai 1 kilo berapa tadi? Sampai kalau 1 detik ya. Kan hitungnya per detik tadi ya. Itu berapa sampel? Ada pertanyaan? Kayaknya belum, Pak. Oh iya, Pak, udah 8:45, Pak. Gimana kamu nerusin ini nih? Belum ada, Pak. Diterjemahkan aja ya. Kan waktunya masih lama ya. Sampai sini nih. Slide berapa ini? Oh ini yang di itu saya perbarui ya. Simpan dulu ntar saya ganti. Belum pada ngabsen. Loh, Udah, Pak, tadi, Pak. tanggal berapa sekarang? 29. 29, Pak.
Halo? Oh Iya, iya, Pak. udah ngabsen ya? Iya, iya. Hadir semua ya? Udah ada tempat tugasnya saya tulis ya? Baik, saya ini ya. Oh, saya minta maaf karena ada rapat ini di bidang kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Ya, sama-sama.